Ibu Kepala SMP Negeri 2 Jonggol yang saya hormati Ibu Letitia Rahayu sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Jonggol. Para hadirin, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah pada hari ini akan dilaksanakan diseminasi budaya positif untuk mengembangkan karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan Ibu Letitia Rahayu MPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bogor yang berasal dari SMP Negeri 2 Jonggol. Kita buka pertemuan kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Selanjutnya nanti akan ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah sebagai Kepala Satuan Pendidikan. Kemudian acara yang kedua adalah proses diseminasi budaya positif yang akan disampaikan Ibu Letitia Rahayu. Dan selanjutnya penutup. Untuk itu kita mulai dengan acara yang kedua, yaitu tadi acara pertama pembukaan sudah. Acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita berkumpul bersama. Semoga tetap semangat sampai akhir. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada kita selaku pengikutnya. Para PKS yang saya hormati, calon guru penggerak Ibu Letitia Rahayu MPD, rekan-rekan guru, rekan-rekan guru hebat yang ada di SMP Negeri 2 Jonggol. Saya selaku pimpinan merasa bangga ya, di sekolah kami ada yang bisa tampil sebagai calon guru penggerak. Dan alhamdulillah selangkah demi selangkah Bu Leti sudah bisa melalui, walau mungkin banyak sekali pekerjaan yang harus dilaksanakan, belum lagi pekerjaan wajib di sekolah ya, dan pekerjaan yang memang harus dikerjakan selaku calon guru penggerak. Tetapi kami semua Bu Leti ya, teman-teman semuanya mendukung penuh dan memotivasi untuk Bu Leti sampai akhir nanti dan bisa memperoleh menjadi guru penggerak. Semoga kita yang belum, khususnya bagi anak-anak muda ya, saya yakin masih banyak peluang untuk bisa mengikuti guru penggerak. Yang penting di sini adalah kemauan kita, motivasi kita dan keingintahuan, dan pengen merubah ya, pengen merubah diri kita menjadi seorang yang bisa memodernisasikan diri kita. Karena apa? Kita itu adalah pelaku perubahan. Kita ini adalah agen perubahan. Agen perubahannya di mana? Agen perubahan di dunia pendidikan. Yang mana awalnya kita ngajar hanya begini-begini, sekarang sudah mulai ya, berjalannya waktu, berjalannya alur, sehingga pembelajaran sekarang sudah lebih dimodifikasi menjadi pembelajaran yang hebat. Bahkan guru juga bisa ya bernarasumber dari PMM, kita bisa berkolaborasi, ada kombel dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk memperbaiki kompetensi kita menjadi guru yang hebat. Dan alhamdulillah, semoga teman-teman yang belum bisa mengikuti jejaknya. Nitip Bu Leti ya, tetap semangat, tetap menjadi guru SMP Negeri 2 Jonggol. Biasanya sok rubah ari jadi guru penggerak. Riweuh wae, repot wae kesana kemari. Saya dari sini, Bu Let, dari sekarang saya nitipkan. Pengimbasan penting untuk sekolah kita. Kalaupun nanti ujung akhirnya perubahan untuk nasib kita, itu adalah untuk kesekian kalinya.
Tetapi yang paling utama adalah bagaimana ini yang nanti akan disampaikan hari ini. Saya berharap dengan adanya CGP di sini, setelah lulus nanti CGP dari sini bisa memodif sekolah kita menjadi sekolah andalan. Ya, sekolah andalan apa? Baik andalan kompetensi gurunya ataupun kompetensi siswanya. Mungkin nanti ya ini ada diseminasi budaya positif untuk mengembangkan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang nanti akan disampaikan oleh Bu Leti sebagai narasumbernya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa saling mengikat, merepres kemampuan kita masing-masing. Kan gening ari di HP juga harus di-upgrade kita, upgrade ya. Otak kita pun harus diinstal. Ulah zaman jadul jadul. Jadi saya suka menerima model saya zaman dulu memang begini, tapi kan kita tidak bisa mengikuti zaman, ketinggalan kereta. Jadi kita harus mengikuti sesuai dengan alur zaman itu. Ini yang sesuai ini gaul kita ikutin ya. Jadi yang tua kalau ada anak muda yang mengarahkan seperti ini, bok denger kita karena zamannya masanya bukan masa kita lagi. Jadi harus saling timbang rasa kita untuk bisa saling mengikuti. Sekarang zaman IT semuanya serba canggih. Jadi sekali lagi kita ini adalah agen perubahan globalisasi yang sampai hari ini luar biasa. Mudah-mudahan instal kemampuan kita. Tiap Jumat itu kita sudah diinstal kemampuan kita. Tiap hari dengan kesulitan juga sudah diinstal. Tiap hari dengan kebahagiaan juga itu sudah diinstal. Tetapi dengan kesulitan, insya Allah akan diuji dengan kesulitan. Itu akan menjadi tolak ukur kuat atau tidak. Jadi semakin orang banyak masalah, berarti Allah memilih kita kuat untuk menanggapinya, termasuk politik ya. Kuat tidak nanti sampai perjalanan sampai selesai. Sekarang suka memisahkan diri ya, meren terfokus. Ya udah biarkan saja. Jadi sekali lagi doa kami semuanya, pimpinan, rekan-rekan guru, kepada Bu Leti semoga lancar sampai tujuan dan bisa sukses sebagai guru penggerak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas arahan dan bimbingannya untuk kami ya. Semoga kami juga bisa mungkin di sini banyak guru-guru muda yang bisa mengikuti jejak Bu Leti untuk menjadi guru penggerak dan selalu mengupgrade kompetensi kita sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang bisa menjadi kebanggaan kita ya, selalu lebih baik dan lebih baik. Yang berikutnya kita dengarkan paparan yang akan disampaikan Ibu Leti Pia Rahayu sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yaitu untuk mendiseminasikan budaya positif untuk mengembangkan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ini update ya, dengan kurikulum yang sekarang kita laksanakan yaitu kurikulum Merdeka. Pada Bu Leti saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan ke Bu Nuryami selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Baik. Oke. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Jonggol, Ibu Dr. Randa Masama MM. Yang saya hormati rekan-rekan PKS, rekan-rekan guru yang sudah hadir meluangkan waktunya dalam rangka diseminasi budaya positif. Tugas saya sebagai CGP Angkatan 10 yaitu menularkan ilmu yang sudah saya dapat di modul kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengembangkan sekolah kita, gitu ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu jangan tegang ya, relax aja. Kita akan relax otak dan biar konsentrasi juga, dan badan Bapak Ibu agak sedikit sekat. Silakan Bapak Ibu berdiri. Kita
kita akan menari. Oke. Ya, oke. Udah. Kita lihat ya. Saya kasih contoh ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Gitu ya. Ini Marina. Marina tangan telunjuk Bapak Ibu di pipi, oke? Menari seperti ini. Di atas seperti ini. Menara seperti ini ya, menutup, oke? Oke. Kita siap ya, kita Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Gerakan langkahnya gitu. Agak cepat sekarang. Boleh. Silakan diajak. Untuk melatih konsentrasi. Kita mulai ya. Pertama biasa dulu. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari di menari di atas Marina menara. Lagi. Di atas menara menari. Marina di atas menara menari. Marina di atas menari. Ayo. Baik, terima kasih Bu Nini yang sudah mau berpartisipasi. Marina menari di atas menara. Ya. Oke, itu untuk penyegaran ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya akan menularkan ilmu yang sudah saya dapatkan. Jadi ini mah menularkannya bukan virus, tetapi virusnya virus yang positif. Ini tentang budaya positif yang untuk pengembangan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Perkenalkan, saya Leti Tiara Ayu, Bapak Ibu udah kenal sebagai CKP Angkatan 10. Nah ini adalah Bapak Eman Suherman sebagai fasilitator pembimbing saya secara online-nya. Nah ini beliau Bu Tri Utami, tadi beliau udah kesini yang mendampingi saya sebagai pengajar prakteknya. Ini beliau adalah guru-guru hebat. Bu Tri Utami ini padahal masih guru honorer ya, tapi karirnya sudah sampai di PP dan bahkan udah sampai di kementerian. Prestasinya luar biasa. Pak Eman juga sama. Pak Eman ini bukan dari background pengawas, tetapi Pak Eman ini adalah dari guru biasa seperti kita, tapi beliau itu aktif berkarya, mengikuti pertama mendaftar PP pengajar praktek, kemudian dilanjutkan baru ke guru penggerak rekognisi yang sekarang sudah menjadi fasilitator di bawah BPGP, Balai Besar Guru Penggerak untuk Provinsi Jawa Barat yang ada di Bandung. Nah ini yang akan saya tularkan ke Bapak Ibu tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan restitusi untuk 5 posisi kontrol, dan restitusi untuk segitiga restitusi. Nah ini adalah Bapak kita ya. Bapak di dunia pendidikan adalah Ki Hajar Dewantoro. Beliau yang merangkum bahwa pendidikan itu adalah menuntun.
kita itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kodrat apa? Yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan alam, lingkungan sekitarnya dan berdasarkan mengikuti zaman. Perkembangan zaman sekarang udah era digital, mereka banyak belajar, bahkan lebih pintar dari kita semuanya. Untuk apa? Untuk menjadi manusia yang sebagai anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini kalau dikaitkan dengan agama, yaitu selamat di dunia dan akhirat. Kita sebagai orang tua menuntun anak sampai tingkat mereka itu merasa bahagia. Jadi hidupnya tidak tertekan. Bapak Ibu tidak tertekan kan? Bahagia? Happy? Ingat ya Bapak Ibu, hari ini kita belajar bersama di sini untuk bersenang-senang. Ya, kita untuk bersenang-senang di sini. Nah, ini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro menuntun kodrat alam dan zaman mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan pendidikan itu menghamba kepada anak, bukan menghamba kepada murid. Bukan kita yang menghamba dalam konotasi negatif. Kita yang menghamba, konotasi negatifnya kok kayaknya kita harus hormat ke anak, bukan seperti itu. Menghamba ke anak yaitu kita memfasilitasi semua kepentingan anak, berpihak kepada anak. Kita tahu, paham kondisi anak, jangan menjustis. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tidak, kita harus menuntun. Karena guru itu ibarat seorang petani. Seorang petani yang bagaimana? Yang menggarap lahan. Katakanlah sekarang bibitnya bibit unggul, ditanam di sawahnya pun sawah yang subur. Tetapi ketika tanaman itu kita biarkan tanpa kita rawat sedemikian rupa, apakah tanaman itu akan tumbuh dengan subur? Belum tentu. Bisa jadi di situ ada gulma, ada tanaman pengganggu yang akhirnya menghambat pertumbuhan tanaman tersebut. Tapi contoh bagus yang ada di lingkungan kita tahu bahwa lingkungan kita tanahnya adalah tanah yang tandus. Tapi hasil dari teman-teman merawat tanaman, pohon mangga bisa setinggi dan berbuah lebat, itu kan semuanya karena perawatan kita. Nah, ini diibaratkan bahwa murid kita itu seperti itu. Seperti benih yang ditanam oleh gurunya dengan dirawat. Gurunya sebagai petani, kita menuntun tumbuhnya benih itu dengan merawatnya. Nah, bagaimana pendidikan yang seperti itu yang berpihak pada murid? Nah, kita memberikan kemerdekaan kepada anak. Kemudian dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mohon maaf, ini udah keceletot ya. Udah banyak yang dipikirkan, lidah sama otak tidak sinkron. Nah, jangan curhat ya. Nah, memberikan kemerdekaan belajar pada murid dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita memfasilitasi itu kepentingan semua anak. Karena anak itu tidak memiliki sama, si A, si B, sampai si Z itu tidak sama. Kita beri perlakuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Karena masing-masing kayak saya dengan rekan-rekan ibu semuanya, dengan misalnya dengan uang 1 juta buat saya itu udah luar biasa, mungkin buat si B, wah ini mah cuma segini, itu si C beda lagi itulah. Jadi kita memperlakukan anak itu seperti itu, berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian pendidikan yang berpihak kepada murid itu berpikir kreatif dan inovatif. Selain kita memfasilitasi anak dengan berbagai macam kepentingan anak, juga kita harus berpikir yang kreatif dan inovatif. Kalau kita berpikir yang kreatif dan inovatif, juga akan memperlakukan ke anak juga supaya keluar ide-ide kreatifnya, keluar inovasi-inovasinya. Anak akan terbuka. Kemudian sesuaikan dengan profil murid dan perkembangan zaman. Profil murid, oh si anak ini kan kelihatannya pendiam, tapi dia asik dengan gadgetnya, suka bermain game. Si B dia suka menggambar. Dia suka kalau sedang diajar
menggambar, melukis. Ada kan siswa yang seperti itu ya. Bahkan saking kreativitasnya akhirnya mejanya pun digambar, temboknya pun digambar. Nah ini kita harus memberi perlakuan yang berbeda, kemudian kita arahkan, kita tuntun anak itu apa kalau orang tuanya bisa diajak dikomunikasikan dengan orang tuanya, dikasih fasilitas menggunakan aplikasi, menggunakan HP, ataupun disalurkan bakat minatnya. Nah budaya positif ini, yang budaya positif itu budaya hal yang tadinya bukan suatu kebiasaan jadi suatu kebiasaan tapi yang positif. Salah satunya yang sudah kita canangkan di sekolah kita itu yaitu senyum, salam, sapa pagi, kemudian Lisa, lihat sampah, ambil. Itu adalah salah satu budaya positif yang akhirnya kalau dikerjakan secara terus-menerus itu akan membudaya di peserta didik kita, di murid kita. Dan mampu untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga menjadi murid yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Diharapkan dengan budaya positif ini anak jadi bisa bertindak untuk memerdekakan dirinya sendiri. Maksudnya memerdekakan dirinya sendiri bagaimana? Ya dia menjadi sosok individu yang bisa membawa dirinya sendiri menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya yakin semua Bapak Ibu, selain kita punya anak murid di sekolah, kita juga punya anak murid, anak kandung di rumah. Kita juga mempersiapkan anak itu sekolah dari SD, SMP, SMA, SMA supaya bisa mandiri dan bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Pastinya seperti itu. Tidak bergantung kepada orang tua. Seorang guru ini diharapkan, seorang guru yang baik ini harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini, yaitu disiplin positif, memotivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ketika misalnya kita menanamkan ke anak, ayo di kelas jangan memakai sepatu ya biar tetap kelasnya bersih. Mungkin sekali besok masih banyak yang melanggar, 2 kali besok masih ada, sampai akhirnya kita tidak jenuh-jenuh menuntun anak itu. Akhirnya dengan sadar, seperti kemarin saya di kelas 8-7, dengan sadar mereka benar-benar sadar, oh ini memang ayo kita tetap menjaga kebersihan kelas, sepatunya harus dilepas ketika masuk ke kelas. Begitu konsepnya. Nah, ini ada kegiatan pematik tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu mencari pasangan silahkan, boleh ibu-ibu dengan ibu-ibu atau bapak-bapak dengan bapak-bapak. Mangga. Ayo cari pasangan. Bu Harin dengan siapa, Bunda dengan siapa, ayo kita berpasangan. Pak Iska dengan Bu Sri juga boleh. Ayo. Mangga. Ayo berpasangan. Bun, ya sambil duduk nggak apa-apa ya. Sambil duduk berarti berdekatan, bercengkerama. Nah, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, cobalah buka ya. Anda dan A, misalnya Bu Nining dengan Bu Arin. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Berarti misalnya Bunda menjadi Anda ya. Bunda Anda, Bu Arin sebagai A. Bunda mengepalkan tangan yang di dalamnya menyimpan sesuatu. Koin emas lah logam mulia di dalamnya ada. Combro boleh. Mengepalkan. Cobalah Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga tadi logam mulia di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sekarang tugas Bu Arin, rayulah Bunda sampai tangannya mau membuka. Mangga.
Kira-kira Bunda, kalau itu memang sangat berharga buat Bu Nini dikasih iming-iming dengan rupiah dengan harta, tapi itu adalah sangat yang berharga buat hidupnya Bu Nini. Kira-kira Bu Nini akan membuka tangan itu tidak? Tidak. Iya. Tidak membuka, walaupun iming-imingnya dengan uang banyak, dengan harta dunia. Tidak akan membuka karena ini sangat bersejarah ceritanya, berharga, barangnya itu sangat bersejarah, tapi bisa ditukar. Oh, ditukar. Ya, misalkan tidak bisa yang ini, tapi bisa dengan yang lain gitu. Misalkan saya kasih yang lain aja ya. Tidak mau membuka Bunda walaupun dengan iming-iming harta dunia, tetapi bisa digantikan dengan sesuatu yang mungkin menurut Bunda itu juga berharga untuk Tapi tidak bersejarah gitu, tidak berkesan. berharga tapi tidak bersejarah. Nah, ini menurut Bu Nini. Sekarang coba yang lain. Pak Haryadi, coba. Tadi Pak Haryadi mengancam Pak Opik. Pak Opik bahkan sampai ya. Boleh, coba. Bukan nggak kepalang tangannya. Coba kira-kira akan dibuka nggak walaupun dengan ancaman seperti itu? Laporan namanya, Bu. Pak Upik mah mau mana? Mau laporan. Kalau siswa dia itu sebagai matanya. Oke, kalau Bu Nisa coba, kalau sampai diancam seperti itu, Bu Nisa memegang sesuatu yang berharga di tangan Bu Nisa, bagaimana Bu Nisa? Coba maju ke depan. Ih, nggak muat. Bu Nisa memegang sesuatu yang menurut Bu Nisa itu sangat berharga buat hidup Bu Nisa. Saya ancam, ayo saya pukul nih, saya apain nih, kalau enggak nanti saya ancam dengan berbagai macam ancaman. Kira-kira sama Bu Nisa akan dibuka atau tidak? Akan saya balik ancam karena saya tahu kartu asnya dia punya istri 2. Pak, di Solaria sama siapa? Maksudnya curhat kan? Kan yang ngancam saya lelaki, Pak. Pak, main jalur damai apa keluarga? Apa mau yang seperti ini, Pak? Nggak jadi tuh, Bu, gimana, Bu? Nggak apa-apa. Berarti ya, oke. Terima kasih Bu Nisa. Ya. Tepuk tangan. Jadi akan balik mengancam. Kalau Bu Nining tadi bagaimana tawarannya, ataukah akan ditukar dengan sesuatu hal yang lebih berharga, tergantung tawarannya. Ya silakan Ibu Bapak sambil dinikmati minumannya ya. Sabar, nanti akan kebagian semuanya. Dari sini ya nggak apa-apa, silakan dibagikan dulu. Dia balik ngancam, gue juga bisa seperti lo, ya? Nggak apa-apa. Secara halusnya minta damai. Udah? Masih ada? Ini masih ada? Oh, belum datang. Bapak Ibu sabar ya. Jadi gini. Jawaban Bu Nisa, jawaban Bu Nining tidak ada yang salah. Semuanya benar. Jadi dikembalikan ke diri kita sendiri. Kontrolnya ada di diri kita. Kontrol.
sendiri. Apapun itu, kita mau bagaimana, mau membalas dendam, mau damai, mau dibuka, mau negosiasi, nggak jadi masalah. Jadi ada di diri kita sendiri, yaitu yang sebagai pemegang kendali. Pemegang kendalinya yaitu tadi, sahabat di sini cobalah Anda ya, Anda yang mengepalkan tangan Bu Nining. Nah, oke. Jadi kembali lagi ke yang memegang benda berharga, kendali kontrolnya ada di situ. Oke. Nah ini stimulus, respon, dan teori kontrol. Kan tadi stimulusnya adalah diresponnya benda megang benda berharga, dikelitikin, ditawarin, dirayu, digombalin, diancam, dihardik, atau diapapun, diberi perlakuan yang buruk, kemudian dipaksa, dia tetap akan mengontrol dirinya sendiri. Jadi realitas sesuai dengan kebutuhannya, atau mungkin dia juga memiliki tujuan. Karena ini adalah sesuatu yang akan saya pakai untuk meraih hal yang lain. Mungkin juga ada gambaran yang berbeda yang kita nggak tahu. Masing-masing kan mempunyai kendali dirinya masing-masing. Kontrol diri, kontrol emosi, dan setiap orang itu individu pasti berbeda. Ini ya, contohnya realitas. Ini kena layar putih nggak? Lasernya nggak kelihatan. Realitas kebutuhan kita sama, tetapi stimulusnya, realitas kebutuhannya sama stimulusnya. Stimulus itu yang merespon, tetapi kebutuhan kita berbeda. Setiap individu berbeda. Orang mungkin melihatnya sama melihat dengan mata kita, tetapi menurut si A, oh ini bukan model saya, ini bukan selera saya yang seperti ini. Itu namanya gambaran yang berbeda orang melihat. Cara memandang orang itu berbeda, gitu kesimpulannya. Kita mengubah orang agar berpandangan yang sama stimulusnya, tetapi tetap aja pandangan orang lain tentang dunia tetap berbeda. Kita hanya berusaha memahami, orang lain pemahamannya seperti ini, kita hanya bisa memberi kebijakan. Berarti kita berbeda, nggak jadi masalah. Stimulusnya memberi perlakuan buruk seperti tadi, memberi ancaman. Perilaku itu pastinya memiliki tujuan, teori kontrolnya. Tujuannya apa? Jadi seperti kita waktu muda, orang mau merayu seperti apa, orang suka ke kita yang saya sebagai perempuan ya, laki-laki merayu seperti apa, dengan gaya rayuannya seperti apa. Kalau kita enggak ya enggak. Tapi kalau mungkin si B itu selera dia, ya mau. Itu namanya ya. Lanjut. Silakan temui orang tua saya begitu. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain sebenarnya. Kesannya bisa, tapi sebenarnya tidak bisa dengan teori kontrol ini. Sama. Jadi kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Hanya bisa menuntun, memberitahukan, mengarahkan. Nah, jadi arahnya teori kontrol ini ke dalam disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kamu harus patuh ya, kamu harus ngikutin ya, kayak ancaman. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, dengan budaya positif ini, disiplin itu yang akan membuat anak itu nyaman. Nanti yang akhirnya sampai keyakinan kelas. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita menciptakan anak ini supaya memiliki disiplin diri, tapi dengan kesadaran sesadar-sadarnya dari naluri dia sendiri, tanpa unsur paksaan, tanpa unsur dari ekstrinsik. Ekstrinsik itu dari unsur dari luar. Oh sadar, oh kalau saya melakukan seperti ini,
Itu efeknya nanti seperti ini, dia akan sadar. Oh ya, kita udah punya komitmen di depan, akan mematuhi seperti ini. Itu maksudnya. Kemudian, disiplin positif ini juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Ayo kamu kerjain tugas ini ya, atau kamu melakukan ini ya, nanti ibu kasih ini, atau diancam kamu kalau tidak mengerjakan tugas ini nanti tidak ibu kasih nilai. Nah, itu suatu ancaman ya. Jadi kita akan menumbuhkan anak dengan sadar sesadar-sadarnya untuk mengerjakan tugas tersebut. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi kita melakukan budaya positif di sekolah, mencoba membudayakan hal positif tersebut. Kembali lagi tadi tujuannya adalah untuk terbentuknya murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berpikir kritis, mandiri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau ini kan yang profil pelajar Pancasila yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan, arah tujuan pendidikan kita ke arah sini. Jadi kalau Bapak Ibu orientasinya masih ke transfer ilmu dan nilai, itu berkiblat lagi, arahnya adalah pendidikan kita itu ke sini. Bukan hanya transfer ilmu, karena anak itu bisa belajar dimanapun, di YouTube, belajar sendiri di rumah dengan membaca, belajar dari alam. Tapi tujuan pendidikan kita adalah ke profil pelajar Pancasila. Makanya kita ada P5, proyek penguatannya lewat proyek yang ada 9 tema. Nah, ini adalah beberapa nilai kebajikan universal yang ini dari 9 pilar karakter. Kalau ini dari Kementerian Pendidikan, ini dari 9 pilar karakter, yang ini dari, ini bahasa Inggris saya agak sulit nih, 7 essential virtues, bukan begitu Bu Eva? Ya. Ada empati suara, hati kontrol, rasa diri ya, diri rasa, hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian. Coba Bapak Ibu bisa lihat, bisa dibandingkan profil pelajar Pancasila, 9 pilar karakter, dan yang satu lagi the 7 essential virtues. Itu ini di sini, apakah dari yang 9 pilar yang ini, kebajikan universal yang dengan ini, apakah semuanya ada di sini atau tidak? Ada. Hampir semuanya ada ya? Tidak ada ya? Keadilan ada, kebinekaan, toleransi, kebaikan, hormat. Hormat di sini ada? Pastinya ada, itu beriman dan tetap. Iya, berakhlak mulia. Sama. Ini semuanya kebajikan universal yang ini sudah tercantum semuanya di profil pelajar Pancasila. Itu arah tujuan pendidikan kita. Kemudian, nah ini kan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Profil pelajar Pancasila juga segitu. Tidak, kemarin luar biasa gelar karyanya, tidak ada namanya perbedaan suku, budaya. Baik Bapak Ibu, menginjak materi selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Tiga motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu didasari yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian kita jadi melakukan sesuatu hal karena ketidaknyamanan, bisa juga karena hukuman.
Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Oh, terus kalau tidak seperti itu, saya rajin belajar karena bapak saya ngasih iming-iming. Nanti kalau saya nilainya bagus, saya dikasih hadiah seperti ini. Itu namanya imbalan penghargaan. Itu memotivasi perilaku manusia. Bisa juga karena saya datang tepat waktu karena takut mendapat hukuman. Bisa jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang diharapkan, menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Diharapkan yang paling terakhir itu teoretika motivasi perilaku manusia. Hukuman dan penghargaan ini Bapak Ibu. Boleh biar nggak ngantuk, ada yang mau membacakan? Putera ngantuk banget. Sini dibaca Putera. Sini Putera. Ini ada suatu kasus ya. Dinyanyiin Bu. Boleh sambil nyanyi. Yang mana boleh? Ini Bu Iva kurang menguasai matematika. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, lalu apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Saya jawab nih. Boleh? Ya. Setuju nggak? Kalau menurut Putera? Setuju. Kalau menurut saya pribadi, saya tidak setuju. Karena mempermalukan siswa di depan teman lainnya itu nanti akan berimpact pada mentalnya. Kalau menurut saya lebih baik ditegur dengan tidak mempermalukan. Jadi banyak opsi menegur. Misalnya, Iva kenapa ngegambar? Oh, matematikanya sulit ya. Gimana kalau Iva menggambar bangun ruang lalu diaplikasikan ke matematika? Gitu mungkin Bu Leti. Ya, luar biasa ya, beri tepuk tangan ke Putera. Sudah luar biasa. Ya. Nah, ini di sini tidak setuju, sama saya juga tidak setuju ya. Berarti Pak Seno ini sudah melakukan hukuman kepada Iva dan ini akan menjadi pengalaman seumur hidupnya. Mungkin sampai udah beruban pun si Iva akan ingat, saya dulu pernah dihukum gara-gara seperti ini. Itu akan menjatuhkan mental Iva. Pak Seno tuh yang ngancam saya bukan. Masih berlanjut sinetron. Begitu ya. Jadi kita nanti akan belajar tentang bagaimana cara memberikan hukuman atau penghargaan, tekniknya bagaimana ya. Nah dari sini berarti setuju semuanya bahwa kita setuju kalau tindakan Pak Seno itu tidak baik, tidak setuju maksudnya kita satu ruangan mengatakan bahwa Pak Seno itu sikapnya tidak baik, itu tidak setuju dengan caranya seperti itu. Mudah-mudahan seperti ini tidak terjadi di sekolah kita ya. Guru kita nggak ada. Ya guru kita baik semuanya. Nah ini perbedaan hukuman dan disiplin. Disiplin pun ada dua, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu yang bagaimana? Sesuatu yang menyakitkan
Dan konsekuensi itu yang bagaimana sesuatu yang harus terjadi. Nah, restitusi itu merupakan pilihan, bentuk pilihan. Bagaimana kita nanti menguatkan anak, karena restitusi ini akan berlaku seumur hidupnya. Jadi cara penanganan masalah pada restitusi ini efek atau dampaknya itu setelah sekian lama. Kalau kita ngasih hukuman kan saat itu juga mungkin dia kapok hanya hari itu, bisa jadi akan mengulangi lagi. Konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah ini, hukuman itu juga memberikan perilaku yang pasif agresif meningkat. Nah, kalau konsekuensi dia memberikan kekuatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi misalnya kamu nggak sengaja menumpahkan air di gelas di meja, konsekuensinya ya harus membersihkan mejanya yang kotor. Restitusi itu masalahnya terpecahkan. Ini perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, yang diharapkan kita nanti kalau ada masalah kepada murid, kita memecahkannya dengan cara restitusi. Yang dikenal yang saya pelajari itu adalah segitiga restitusi. Ada videonya ya, Bapak Ibu bisa nonton penyelesaian masalah pada yang saya buat videonya pada aksi nyata saya, yaitu ketika anak terlambat dan makan di kelas, penyelesaian masalahnya bagaimana, pakai segitiga restitusi. Contoh, ini Bapak Ibu biar bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Sifatnya sementara, konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Emang ini berjalan sepanjang hari ini termasuk bentuknya hukuman ya? Hukuman. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja. Kalau konsekuensi itu memberikan pembelajaran. Nah, ini konsekuensi ya, tadi air. Nah, konsekuensi ini bedanya. Nah, sekarang Pak Opik tolong dibuka yang file tadi apa? Rukol 1.3 kalau nggak salah. Ini ada sebuah kasus sangat menarik. Astagfirullahaladzim. Masih kenal nggak? Hilang. Coba diturunin gambarnya. Coba slide-nya turun. Coba lagi ke bawah terus. Udah nggak jalan? Oh belum. Udah deh ini aja. Ya, yang balik-balik. Ini Bapak Ibu mudah-mudahan bisa ya membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Oke, lanjut. Restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada proses perbaikan diri oleh murid kita, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok, maksudnya bisa berbaur lagi. Jadi mereka melakukan kesalahan fatal
dia tidak merasa minder, bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini teorinya menurut Gosen ya. Selain itu, restitusi juga menurut Selsom Gosen ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini membuat kita berdiskusi dengan anak mencari solusi dan bersikap memperlakukan orang lain. Nih, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada sebuah kasus. Kasusnya adalah siswa berantem dengan temannya. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut membersihkan kamar mandi. Ini bentuknya hukuman. Tapi kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensinya, siswa menulis perjanjian tidak mengulangi sebanyak 33 kali. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat perbedaan. Pada hukuman guru marah dan siswa takut. Pada konsekuensi guru tegas dan siswa menghormati. Pada restitusi guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini menurut Bapak Ibu kalau kita proses anak yang bermasalah atau ada kasus, yang mana yang paling baik? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi ya. Di sini ada diskusi, guru terbuka, kita harus mencari tahu akar masalahnya, apa alasannya anak tersebut melakukan tindakan. Ini banyak kemarin keluar di uji kom ya Bu Lili ya. Uji kompetensi ini kemarin keluar. Nanti Bapak Ibu yang mau uji kom PPG atau uji kom yang lain itu adalah studi kasus seperti ini. Kemarin banyak ya Bun ya. Banyak dikeluarkan BPGB yang bikin soalnya kayak gini. Bisa memahami perbedaannya Bapak Ibu? Nanti kita akan praktekkan pada suatu kasus. Sebentar, azan ya. Nah, restitusi. Untuk melakukan restitusi ini kita harus membuat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat yaitu mencari kebajikan, tadi kebajikan universal yang kita harus tanamkan di dalam kelas itu. Bahasa yang mudah dicerna anak adalah membuat aturan kelas. Kontrak belajar ya? Ya, kontrak belajar kalau dulu ya, kalau sekarang namanya keyakinan kelas. Di situ kita buat peraturan-peraturannya yang diyakinkan ke anak, apa saja. Kita libatin anak-anak semuanya. Kemarin saya udah praktek aksi nyata di kelas 87. Anak mengeluarkan, kamu kepingin apa aja untuk membuat kelas ini jadinya nyaman, aman, sesuai yang kalian inginkan. Belajar itu menyenangkan, hati kalian riang, gembira, bahagia. Sok tuliskan. Boleh bermain HP katanya gitu. Boleh makan di kelas. Boleh sambil ngobrol. Gitu, banyak yang nulis seperti itu juga. Ada yang nulis jangan mengambil pulpen teman. Kayaknya nih anak sering hilang katanya. Tapi ada juga yang kebajikannya positif. Menjaga kebersihan kelas, menghargai orang lain. Terus mengatain temannya dengan kata-kata kasar ada, dengan menyebutkan nama orang tua ada gitu. Akhirnya mereka mengeluarkan semua unek-uneknya. Kita pancing. Saya nggak suka teman-teman melakukan. Nah, dari situ kan kita akan keluarkan nilai-nilai kebajikannya apa. Berarti menghormati orang lain. Nanti dibuat. Kalau kamu melanggar, konsekuensinya apa harus yang dilakukan. Alasannya kamu melakukan pelanggaran tersebut bagaimana? Udah disepakati semuanya, menghormati. Ini contohnya keyakinan kelas. Nah, ini prosesnya. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit aja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan
sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat lebih abstrak dari peraturan. Ini proses pembentukan keyakinan kelas, ada pertimbangannya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang dibentuk. Misal nih, kelas 1 SD. Setiap anggota kelas perlu belajar, atau kelas 1 SMP. Setiap anggota kelas harus senang, harus bahagia. Setiap anggota kelas harus melakukan tugas. Perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Kalau merasa aman berarti kan tidak ada barang-barang yang hilang, menghargai orang lain, tidak ada yang mencemooh kalau menghargai. Melakukan tugas ini udah komitmen, udah menjadi keyakinan, kesadaran, karena ini udah disepakati bareng-bareng untuk kedepannya. Berarti nanti kalau melanggar bagaimana? Kita pakai perlakuan segitiga restitusi nanti penyelesaiannya. Bisa juga ini keyakinan kelasnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang orang lain. Sama sebenarnya, cuma kita boleh memakai bahasa anak ya yang mudah dipahami. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini berarti anak harus bekerja, mengikuti arahan guru, mengerjakan tugasnya, semua pekerjaannya dikerjakan. Diterima dan dimiliki. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama orang lain. Diterima, kondisi temannya seperti ini kita terima. Anak rekan kita punya kelemahan seperti ini, kita terima, kita hargai. Teman ada dapat musibah, kita peduli, kita tanyakan, kenapa kamu kemarin nggak masuk, dan yang lainnya. Nah, pada dasarnya semua murid melakukan sesuatu hal itu karena suatu alasan. Yang pertama mungkin anak tersebut ada suatu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contoh, mungkin kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup. Untuk mempertahankan hidupnya berarti terkait dengan kebutuhan pokok ya, pangan, sandang, papan, begitu. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, kekurangan kasih sayang karena orang tuanya broken home ataupun karena orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Seperti kita, ketika kita pulang, usahakan waktu yang walaupun sebentar, tanyakan gimana anak kita. Bukan saya sok guru, mungkin sama ya seperti itu ya Bun ya. Kita sama-sama sibuk. Kebutuhan kebebasan terlalu dikekang, anak juga kasihan. Harus ada suatu kebebasan. Kebutuhan akan kesenangan, mungkin kekurangan kesenangan, kurang bahagia. Yang terakhir adalah penguasaan, butuhnya kekuasaan. Ada anak yang sok berkuasa di kelas. Nah, ini yang perlu perhatian. Tapi di sini yang paling mendasar yang sering menjadi masalah yaitu nih, kasih sayang dan rasa diterima yang sering menjadi polemik di kelas di antara murid-murid kita. Kurang kasih sayang berefek luar biasa. Nah, tadi pada posisi kontrol yang tadi si A, Anda memegang suatu yang bernilai dan si A mencoba merayu dengan berbagai cara, apakah bisa dibuka? Nah, posisi kontrolnya yang merayu dengan cara misalnya menghukum, atau sebagai teman, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu coba melihat ke diri sendiri. Saya biasanya menangani kasus itu sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau sebagai manajer. Nah, ini contohnya kalau penghukum ini. Patuhi aturan sekolah ya, lalu berdiri di lapangan. Contohnya siswa berantem dengan teman yang lain. Kemudian Bapak Ibu mencoba. Kalau Bapak Ibu coba, ada yang mau mencoba berperan? Baiknya kita sebagai apa di sini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ada yang bisa membantu? Bunda. Sebagai apa? Ada
ada kan? Aduh, Bapak Ibu ngantuk ya? Apa kita nyanyi dulu biar nggak ngantuk? Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya butuh durasinya 60 menit. Sebagai apa nih? Saya pribadi sih biasanya itu yang sering saya lakukan manajer. Yang sering kali saya lakukan ketika anak tidak melakukan atau tidak membuat tugas atau dan lain-lain atau nilainya kurang, biasanya yang cenderungnya ke ini, ke manajer. Saya suka menanyakan pas dipanggil ya, kamu tahu nggak apa kesalahan kamu gitu? Ya. Kata dia baru cengengesan kan. Terus Bunda bilang, kira-kira apa coba? Seandainya kamu lakukan kesalahan, ya udah Bu minta tugas. Biasanya gitu. Iya, jadi saya pribadi ke manajer. Ya, beri tepuk tangan ke Bunda luar biasa. Di sini secara tidak langsung Bunda itu sudah melaksanakan restitusi. Restitusi ini secara tidak langsung. Berperan sebagai manajer itu adalah peranan paling tinggi guru menghadapi permasalahan anak, dan ini peranan yang paling bijaksana. Di antara menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di sini peran manajer ini yang diharapkan. Jadi kita kalau ada anak punya masalah apapun, melakukan hal apapun itu kesalahan, kita harus bisa menyikapinya dengan berperan sebagai manajer. Nah, sekarang coba tayangin kasus yang tadi Rukol 1.3. Pemantau sama seperti coaching. Coaching. Sesi coaching. Oh, Rukol 1.4 ini. Ada guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi sakit sehingga tidak masuk. Ya, terus sini lagi. Sini budaya. Dah. Sakit, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Bu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Bisa dilanjutkan Bu Nuryami? Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah
mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan, kepala sekolahnya namanya Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Oke. Terima kasih Bu Nuryami. Ini merupakan salah satu kasus ya yang diselesaikan oleh Bu Santi dan Bu Eni sebagai manajer dengan segitiga restitusi. Coba ke bawah. Nah, langkah-langkah yang pertama segitiga restitusi, terus lagi ke bawah. Save, stop. Dalam kasus ini Bu Santi melakukan segitiga restitusi, yaitu dengan 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Terlihat dari percakapan yang menstabilkan identitas itu, Bu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Ini dikembalikan lagi ke anak untuk memvalidasi masalahnya tersebut. Kemudian tindakan yang salah. Jadi langkah pertama kita menstabilkan identitasnya dulu. Stabilkan identitasnya, permasalahannya. Kemudian divalidasi mana kesalahannya yang memang mereka lakukan. Itu Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menghentikan rasa tidak dihormati Bu Santi. Ini adalah langkah validasi tindakan yang salah. Jadi ada 3 tahap ya, segitiga restitusi. Kemudian ke bawah dikit lagi. Stop. Oh, lagi ke bawah sampai penyelesaian. Ya. Dah stop, nggak apa-apa. Nah, dari sini kita bisa Bu Santi bahkan melanjutkan dia habis validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas, apakah ada keyakinan kelas. Jadi dari sini kembali lagi diharapkan Bapak Ibu nanti di tahun ajaran baru kita membuat namanya keyakinan kelas. Memang nanti kita laksanakan dengan harapan saya udah mensosialisasikan tentang keyakinan kelas. Jadi nanti kalau anak melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran aturan, kita dikembalikan lagi tentang keyakinan kelas, konsekuensinya bagaimana, penjelasan masalahnya bagaimana. Udah ada sepakat kan di awal pembelajaran, di awal tahun. Nah, ini merupakan konsep dasar dari segitiga restitusi. Kembali lagi ke PPT. Nah, ini segitiga restitusinya. Ya. Bentuknya seperti ini ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas, apakah ada keyakinan kelas. Ini ya Bapak Ibu ya, udah sambil ngantuk. Nah, segitiga restitusi itu merupakan tahapan penyelesaian masalah. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Yang terbaik untuk anak itu bagaimana? Validasi tindakan yang salah merupakan suatu perilaku yang memiliki alasan. Jadi kembali lagi, kalau anak misalnya melakukan salah, kita tanyakan, pasti memiliki alasannya. Ujungnya itu tadi, kebutuhan dasar manusia. Mungkin kebutuhan pokoknya tidak untuk bertahan hidup. Kemudian untuk kesenangan, ada juga kan anak yang membuli temannya karena untuk kesenangan. Padahal bersenang-senang tidak harus dengan membuli temannya. Untuk kepuasan penguasaan, ingin memiliki kekuasaan. Kalau anak-anak yang ingin memiliki kekuasaan, penguasaan, berarti kita alihkan mereka ke dalam organisasi, begitu. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi dengan menanyakan keyakinan, ini diharapkan
anak itu memiliki motivasi intrinsik untuk membangun dirinya menjadi manusia yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan tentang masalah ini? Mangga. Aiska? Ada yang mau didiskusikan, katakanlah punya masalah di dalam kelas? Mangga. Bu ini tidak ada? Oh, cukup. Saya rasa yang saya sudah paparkan semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, dan kita bisa menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas, dan juga bisa melaksanakan segitiga restitusi ketika penanganan anak yang bermasalah. Hampir setiap hari-hari kita selalu ada masalah di dalam kelas. Untuk aksi nyatanya Bapak Ibu bisa tonton video saya yang ada di YouTube tentang segitiga restitusi, langsung terjun ke penanganan masalah yang saya ambil contoh, yaitu anak makan di kelas sama anak yang hadir terlambat. Untuk keyakinan kelas, tahapannya juga nanti Bapak Ibu bisa tonton di aksi nyata saya, nanti saya upload. Kebetulan belum editing ya, masih proses, kemarin udah selesai tapi belum editing. Mungkin itu aja. Bapak Ibu tetap semangat, Bapak Guru hebat, kita mempunyai PR, dikasih amanah membangun anak-anak kita menjadi generasi emas, generasi yang hebat, menjadi penerus kita, menjadi pemimpin masa depan Indonesia Raya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembaca. Bapak Ibu, sebentar ya sampai penutupan closing. Terima kasih Bu Leti yang sudah memaparkan diseminasinya. Banyak hal yang bisa kita ambil ya. Bagaimana menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada ya, yang kita hadapi di kelas. Ya, kita tidak semata-mata harus selalu dengan punishment, tapi bisa menjadi sebagai manajer untuk menyelesaikan permasalahannya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan. Mungkin PR ya, tahun ajaran baru kita membuat keyakinan kelas yang dulu dikenal dengan kontrak belajar. Ya, kontrak belajar. Sekarang mungkin diistilahkan dengan keyakinan kelas, untuk menciptakan ruang kelas kita masing-masing sebagai wali kelas ya, menjadi kelas yang nyaman, aman, menyenangkan untuk pembelajarannya. Ini mungkin sebelum ditutup, oh ya, demikian mungkin pemaparan yang disampaikan oleh Bu Letitia, ilmunya kita terapkan ya, dan semoga juga ini menjadi tahapan ya, tahapan yang membawa kesuksesan baik untuk sekolah ataupun Bu Leti sebagai calon guru penggerak. Kita tutup diseminasi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah, dan juga semua yang sudah mengikuti diseminasi ini. Semoga sekolah kita terus lebih baik dan lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. We both know those moments when all your worries hit again and eat your time. So let's just pretend that it'll work out in the end.
turn